Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Said dengan NIM D1021001 kelas A1 semester 2 Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum, mata kuliah Hukum Agraria. Video kali ini saya akan membahas tentang pendaftaran tanah. Definisi pendaftaran tanah. Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah. Berdasarkan pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 yang hanya meliputi pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Unsur-unsur pendaftaran tanah. Adanya serangkaian kegiatan. Yang pertama, adanya serangkaian kegiatan. Kata-kata serangkaian kegiatan menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat. Unsur yang kedua yaitu dilakukan oleh pemerintah. Pelanggaran pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat dan merangka memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini dilakukan oleh badan pertahanan yang berada di objek letak tanah tersebut. Unsur yang ketiga yaitu secara terus-menerus atau berkesinambungan. Kata terus-menerus atau berkesinambungan menunjukkan kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari, seperti dilakukannya proses peralihan hak atau jual beli, seperti dilakukannya hibah atau dilaksanakannya wakaf atas tanah tersebut. Yang keempat, secara teratur. Kata teratur menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dengan hukum negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Yang kelima, bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap objek tanah milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, dan tata negara. Keenam, pemberian surat tanda bukti hak. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria atas hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Yang ketujuh, hak tertentu yang membebaninya. Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah dibebani dengan hak yang lain, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik atas suatu rumah susun dijadikan jaminan utang dengan dibebani utang hak tanggungan, atau hak milik atas tanah dibebani dengan hak guna bangunan atau hak pakai. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah dikenal dua macam asas, yaitu yang pertama asas spesialitet. Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu.
yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas tanah, letak, dan batas-batas tanah. Asas yang kedua yaitu asas open barhead atau asas publisitas. Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjadinya peralihan dan pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya. Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak mengetahui data yuridis tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan kebebanan hak atas tanah yang ada di kantor pertahanan kabupaten kota, termasuk pengajuan keberatan sebelum sertifikat diterbitkan, sertifikat pengganti, sertifikat yang hilang, atau sertifikat yang rusak. Disebutkan juga pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1967. Ada asas sederhana dan pelaksanaannya, ada asas aman dan ada azas terjangkau, azas mutakhir, dan azas terbuka. Inilah yang dilaksanakan dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.